Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi perkenalkan saya Firhansa, mahasiswa terbuka. Untuk yang kali ini saya akan memberikan tugas kerja tentang transaksi dan basis data terbukti. Dalam transaksi ini saya akan mencoba beberapa perintah dan transaksi seperti commit, kemudian rollback, checkpoint, dan trigger. Jadi perintah-perintah ini menggunakan basis data SQL yang ada pada aplikasi XAMPP. Nah, saya langsung saja untuk laptop saya yang saya gunakan seperti Windows 10. Di sini saya sudah install SAM ya. Jika saya share screen dulu, di laptop saya ini sudah terinstall SAM. Nah, kalau saya buka, ini SAM yang saya install itu versinya versi 8.2.4. Ini versi yang terbaru. Nah, untuk basis datanya ini menggunakan tugas yang sebelumnya. Masalah apa namanya tentang rumah sakit, di mana di sana kemarin sudah ada sudah ada data-datanya atau tabelnya di dalam database rumah sakit ini. Kalau kita lihat, jadi ada tabel administrator, daftar, dokel, dokter admin, pasien, dan dokter. Kalau kita lihat kemarin, itu gambar RD-nya seperti ini. Oke, saya langsung saja mencoba perintah tentang di sini, karena ini versi terbaru, rutinnya ada di sini. Kemudian klik new rutin, saya kasih nama transaksi 1, prosedur, parameternya saya hapus, begin, start transaction. Di sini saya akan menambah pasien ya. Insert info pasien, nama pasien, kemudian alamat pasien, jenis kelamin, palunya, nama pasien misalnya Tius, namanya Tius, alamatnya Kampung B1 misalnya, kemudian jenis kelaminnya Tius, pasti laki-laki. Saya langsung perintah, belum ada komit ya, untuk membedakannya saya pakai M dulu. M transaction. Kita langsung eksekusi. Begin start transaction ya. Go. Nah, satu prosedur. Nah, ini tampilannya ada prosedurnya ini. Ini kalau kita lihat, kita eksekusi transaksi 1. Nggak ada ya. Di sini keterangan your SQL query has been executed successfully. Di sini data pasiennya itu sebenarnya
ya. Jadi ada Rara, Ronaldo, Agus, Dono, Tina, Tius, ya. Ini kalau kita eksekusi, ini datanya. Oh, saya ada kesalahan ya, saya nggak nampilkan ininya, saya harus rubah dulu, edit ya. Saya belum melakukan select select from pasien nih, ketinggalan tadi sehingga tidak muncul ditambah pada saat kita. Nah, jadi kalau saya eksekusi, nah ini data dari sini. Nah, ini karena barusan tadi. Jadi Rara, Ronaldo, Agus, kalau kita eksekusi lagi, dia tidak akan menambah. Kecuali untuk berita komiknya baru kita tambah. Misalnya ini transaksi satu ini saya copy aja. Nanti saya bikin baru ya. Transaksi 2. Ini custom method. Transaksi 2 di sini kita tambah nama satu perintah commit commit nah, commit so nah, kita jalankan untuk transaksi 2 execute ya, versi besar. Nah, jadi dia menambah ya Lampung B1 terus. Nah, kemudian kalau kita execute lagi transaksi 2, nah dia nambah lagi Kampung Kumbe 1, 31, 32, kita eksekusi lagi akan menambah kembali. Itulah perintah. Perbedaannya kalau ditambah dengan commit. Oke, yang kemudian ini bisa sebenarnya transaksi 1, transaksi 2 itu kita perintah misalnya dengan call gitu. Call transaksi 1. Kalau kita jalankan, seperti kalau call transaksi 2, go. Nah, nambah lagi nih. Dan nambah dengan nama yang sama. Kemudian yang berikutnya untuk commit sudah kita tambahkan. Kemudian call-nya juga sudah. Kita coba perintah rollback ya. Rollback ya untuk saya bikin lagi, kliknya rutin. Nah, bikin namanya transaksi 3. Hapus. Nah, saya bikin start transaction, di mana saya akan melakukan update ya. Update pasien. Update pasien. Update pasien dengan nama update pasien. Set yang mau saya rubah nama pasiennya ya. Nama pasien menjadi botol. Misalnya Martono ya, nama pasien, set nama pasien Martono, where ID pasien ya, yang mau saya rubah, saya cek dulu, saya mau merubah ini ya. Saya mau merubah pasien dengan nama yang ini, yang ID pasien 33, ID pasiennya 33, ID pasien sampai dengan 33. Set nama pasien, kemudian kita lakukan rollback, commit, dilaksanakan perintahnya. Lalu kita coba select from pasien, kemudian N, kita go. Ada kesalahan di kurang, go. Sekarang kita eksekusi. Ini ingat namanya Tius Kampung Kumbe yang pasiennya yang ketiga. Kita eksekusi prosesnya ketiga.
tidak ada di situ tidak ada perubahan ya, dropback-nya sih. Artinya tidak terjadi perubahan ketika saya lakukan call transaksi. Ini perintah execute di sini sama saja dengan ini ya, call nah, transaksi 3. Tuh, tidak ada perubahan. Kemudian kita akan melakukan perubahan. Transaksi ini kita copy aja. Transaksi 4, di mana di situ kita harus menambah insert dulu ya, insert into pasien, pasien, into pasien, di mana situ nama pasien. Saya tidak ngetik ID pasiennya karena ID pasien di sini apa namanya, auto increment. Nama pasien, alamat pasien, koma jenis kelamin, lalunya tadi itu namanya Pius ya, Pius Kampung Kampung Kumbe, Kampung Kumbe 1. Jenis kelaminnya laki-laki. Kemudian kita lakukan di sini di rollback. Setelah di rollback baru kita lakukan update pasien ya, nomor tolong pasien 33. Select from pasien and go. Kalau kita transaksi 4 yang langsung buat go. Nah, berubah kan? Yang tadinya Tius berubah menjadi nama Martono. Jadi begitu contoh produknya. Oke, yang selanjutnya kita coba perintah checkpoint. Perintah checkpoint ini kita tambah lagi root ya. Root ini kita buat namanya transaksi 5 ya. Transaksi 5 parameternya dihapus. Begin start data apa namanya transaction. Insert ya, insert into pasien, nama pasien, koma alamat pasien, koma jenis kelamin, palunya misalnya tadi Tius ya namanya tadi, Tius, koma alamatnya Kampung Kumbe, koma kemudian jenis kelaminnya laki-laki 2. Nah baru save point, karena ini tata checkpoint, kita save point. Kemudian coba saya pakai ini ya, ID pasien. ID pasien saya Tius saya pakai yang 32 ya. 32. Kemudian saya copy aja lagi. Setelah di pasien, kemudian saya pakai yang nomor 30. Ini kan sudah ada perubahan tadi ya. 33 Martono. Ini di pasien berarti 33 Martono. Rollback to point.
rollback to set point. Salah-salah yang ketiknya. Rollback to set point. Oh, jadi ini harus ada poin 1 gitu ya, poin 1. Apa bisa ya masuk set point 2? Masuk set point 1 gitu. Kemudian perintahnya masih ya. Kita copy lagi. Sekarang saya pakai yang 35 views lagi. Mungkin ini 35 views. Nah, tapi misalnya saya ganti views 2. Kita coba apa yang akan terjadi. Kemudian kita lakukan commit. Commit itu dari perintah. Kemudian baru select from pasien. N. Oke, kita coba go. Di mana salahnya? Ada kesalahan. Begins the transaction. Ada set poin 1. Oh iya, set poin, ada kesalahan sih. Set poin, kita kasih nama ya, namanya poin 1. Set poin ini juga poin 1. Poin 1, set poin 1, comment pas dong. Ini transaksi yang kelima. Sekarang kita coba call transaksi 5. Go. Di mana salah duplikat entry K32 per K primary. Nah, ini kan karena dia menambah ya, karena dia menambah itu nggak boleh. Transaksi 5 berarti insertnya itu di mana tadi kesalahan? Coba execute duplicate entry 32 for K primary. Nah, ini kan di apa namanya, primary K, jadi dia tidak boleh ini 2 kali, jadi 32. Jadi tadi pas ini kita hapus biar dia otomatis ya. 32-nya kita hapus, ini juga kita hapus karena melakukan insert ya. Dengan nilai yang sama ini kita hapus 32 termasuk 33. Ini juga kita hapus aja dengan ini. Oke, kita go. Nah, kita rollback. Call transaksi 5. Go. Masih ada yang salah. Set poin 1. Oh iya, T-nya kekurangan. Set poin 1. Nah, ini sama. Nah, ini harus sama. Go. Oke, kalau kita execute lewat sini aja. Nah, tambah. Kumbe 1 ini kumbe. Tambah dari 34 sampai 41. Set point ya. Kemudian jadi memang ya dari hasil transaksi yang kelima ini yang masuk itu hanya 2. Hanya 2 basis data ya. Tadi itu yang 39 sama 4140-nya itu tidak, karena di situ perintahnya di sini tidak dilakukan ini ya, dia melakukan rollback. Jadi yang ada itu yang TIUS sama TIUS 2. Nah, TIUS dan TIUS 2 Martono itu tidak dilakukan penyimpanan karena di sini ada perintah rollback-nya ya. Rollback to set point 1, nanti kembali ke set point 1. Oke, sekarang kita coba perintah berikutnya itu trigger apa trigger yang bacanya. Trigger. Cuma di sini saya harus menambah
2 buah tabel ya. Saya akan menambah 2 buah tabel dulu. Tabel obat sama tabel transaksi obat. Melakukan perintah trigger table, table obat. Apa ya, ID obat ya? ID obat, ID obat ini integer ya? Integer 3 apa 6 ya? 3 aja kali ya? 3 atau itu increment ya, primary. Oke. Kemudian kode obat pakat 5 5. Kemudian nama obat harus cari juga, tidak boleh. Kemudian harganya integer 10. Kemudian stop integer juga 10 5 itu. Kita oke, tabel obat kita tambahin. Oke, tabel obat sudah nambah, masih kosong struktur datanya seperti ini. Nah, oke. Kemudian tabel transaksi obat tuh ya. Read table transaksi obat. Transaksi obat di mana ada ID transaksi di mereka ya. Di transaksi integer ya. Kita dapat 3 auto increment ya. Auto increment primary key, kemudian ID pasien integer, ID pasien integer 3, kemudian ID obat, kemudian ID obat integer juga 3, ID obat jumlah total harga, jumlah integer 10, kemudian harga total harga, total harga integer itu 10. Oke, kita go. Nah, transaksi obat sudah ada. Ini struktur datanya. ID transaksi, ID pasien, ID obat, jumlah total harga. Kemudian, ini harus direlasikan. Kita relasikan dengan transaksi obat dan pasien. Compression. Rumah sakit nih. Rumah sakit. Desainer. Akan di ini apa? Transaksi obat dengan pasien. Transaksi obat pasien. Oke. Berarti direlasikan di pasiennya ya. Oke, relasi. Nah, transaksi obat kita relasikan ke yang mana direlasikan ID pasien. Bagian kayaknya belum bisa karena ini belum di indeks dulu. Jadi pasiennya kita indeks. Oke.
sama ID obatnya juga kita lakukan indeks. Oke. Kita kembali ke sign up. Sama pasien tadi ya. Relasi maksimal kita relasikan dulu nih di pasien. Cascade, cascade, oke. Oke, kemudian transaksi obat dengan obat. Transaksi obat, tapi itu kan direlasikan obatnya mana? Ya. Belum ada namanya, gue kasih nama ini. Ini gara-gara belum kasih nama nih, kita simpan relasi sakit. Tuh, pasien supaya cakep. Duh, ini belum transaksi obat belum, belum. Apa dia nempel ya? Tuh, kok nempel terus. Hmm, ya, gitu. Bisa kasih belum? Udah, transaksi, transaksi obat pasien simpan, simpan pasien dokter admin, dokter admin dulu sih, pasien dokter. Supaya kelihatan kasusnya seperti ini strukturnya, cakep, simpan. Ya, seperti ini. Oke, sudah ditambahkan. Jadi untuk obatnya saya tambah dulu. Oh, ininya ya, tambah aja. Obat tambah, kita insert aja. Jadi obat kan otomatis. Saya tambah misalnya A00. Lebih cepat kayaknya pakai coding kali ya. Coba insert into obat.
Jadi obatnya kita otomatis, terus kode obatnya misalnya A001, kemudian nama obatnya amikacin ya namanya. Amikacin. Amikacin harganya misal 20.000, 23, 20.000, stoknya ada 10. Kita copy aja biar lebih cepat. Amikacin kasih nama. Ini 2, 2, 3, 4. Bisa amok. Nah, amok silin misalnya. Harganya 15.000. 15.000. Stoknya banyak 20. Kemudian setelah amoksilin apa betadin. Betadin harganya 7.000. 7.000 stoknya sedikit 5. Tambah satu lagi, apalagi nama obatnya, ada contoh obat paracetamol. Paracetamol harganya 10.000. Ada sisa 3 lah misalnya. Misalnya. Oke, kita lakukan penambahan insert to obat, kode obat, nama obat, harga stok 1, 2, 3, 4. Tuh. Nah, obat sudah nambah. Jadi di sini misalnya seorang pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5 ya, maka ketika tabel transaksi pada obat atribut jumlah dimasukkan data, maka secara otomatis stok pada tabel obat akan berkurang. Jadi contoh kasusnya kita menggunakan trigger ya, trigger tadi delimiter. Kita coba. Di sini kita menambah trigger ya, up trigger. Berarti ada trigger. Oh ini trigger. Ya 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 ya. Ya. Ada trigger. Kita tambah new trigger. Nama triggernya dikasih nama triggernya untuk TGL jual. Trigger jual, kasih namanya trigger jual. Trigger jual. Labelnya kita pakai transaksi obat, kan ada transaksi obat. Kemudian after, time-nya after, itemnya time up. After ya, itemnya insert ya. Perintahnya apa ya? Cek dulu tugasnya itu di halaman berapa sih? Ini tadi trigger ini ya, trigger juga upper insert on the beginner. Untuk trigger yang seperti itu. Lakukan update obatnya, set stock. Update obat, set stock. Stock new, jumlah where ID obat new ID. Update obat, set stock. Update obat, set stock. Set stock. Stock new. Stock dikurang new. Ya, stock. Stock kurang. Ini apa di sini? New jumlah web ID obat. Stock. Jumlah web. Where ID obatnya new ID obat. Oh, where ID obat
sama dengan new ID upload. Oh iya, habis itu dijalankan. Ada kesulitan saya. Tuh, hmm, di sini sudah terbentuk triggernya untuk mencobanya pelaku terlebih dahulu pada organisme. Oh, iya, ada triggernya. Sudah terbentuk. Lalu melalui halaman pilih salah satu cara semua SQL atau melalui PHP MyAdmin. Masukkan data melalui PHP MyAdmin di obat ya. Coba kalau yang sederhana. Oh, di obat. Di transaksi obat juga. Transaksi obat. Kalau saya insert misalnya di pasiennya Sitius tadi 1, ID obatnya 001. Saya agak pelindung ini ya. Saya mau lihat dulu, mau pastikan di obat. Oh, nggak ada obat nih. Oh, ini. Hmm, Amoxi amiltracin misalnya 20.000 stoknya 10. Oke, jumlah apa nih? Transaksi obat. Jumlah total harga. Beli, beli 5 ya. Ininya di 0 kan ya, total harga 0 ya. Oke, saya go. Hmm, Maka stoknya, berarti stoknya ada di stok obat ya. Jadi 20. Ya, 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 berubah. Tadi 10 berubah menjadi 5. Saya coba lagi amoxicillin 002. Hmm, 002 ya, kita isi. Beli 7. Tuh. Nah, di sini kan 7, 20. Berarti akan berkurang lagi. 13. Ya, seperti itu maksudnya. Oke, sekarang yang trigger sudah. Kemudian yang berikutnya replikasi. Jadi kesimpulan trigger adalah sebagai pemicu jika ada perubahan pada basis sebuah tabel di basis data, perubahan bisa insert update atau delete. Silakan Anda mencoba trigger. Oke, trigger sudah. Kemudian untuk kelas berikutnya adalah replikasi. Di sini masing-masing komputer sudah saling terhubung. Maka selanjutnya adalah bagaimana replikasi basis data dari komputer saat ini saya ini, kemudian ke komputer 2 Ubuntu. Anda akan melakukan konfigurasi pada masing-masing sistem. Jadi ini harus sudah diaktifkan pada Windows 10, sudah aktif SAM-nya, Windows servisnya juga sudah.
verifikasi ya, verifikasi. Jadi kita saja langsung di menu PHP My Admin